Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma Dewi. Nama saya Alvina Nurul Fitriana. Nama saya Herawati Dwi. Nama saya Askar Sonatasya Datina. Nama saya Siti Robiatul Adawiyah. Di sini kami akan menjelaskan Mengenai keanekaragaman hayati pada spesies Mangga atau Mangifera indica Di lingkungan sekitar. Keep on watching! Keanekaragaman hayati adalah beragam kehidupan di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Faktor keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor genetika dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor genetika ini bersifat stabil atau konstan pengaruhnya terhadap morfologi organisme, sedangkan faktor lingkungan bersifat labil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang disebabkan oleh persamaan dan perbedaan basa nitrogen DNA setiap makhluk hidup. Hal ini menyebabkan keanekaragaman dalam satu spesies. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh persamaan dan perbedaan ciri atau sifat antar spesies makhluk hidup. Hal ini menyebabkan terjadinya keanekaragaman antar spesies. Yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh persamaan dan perbedaan biotik dan abiotik pada suatu wilayah. Hal ini menyebabkan terjadinya keanekaragaman pada suatu ekosistem. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi pohon mangga gedong gincu. Nah, ciri-ciri dari daun mangga gedong itu letak daunnya mendatar, kemudian permukaannya berombak, melipat, berbentuk sempit, dan pucuknya itu runcing. Dasarnya juga memiliki bentuk runcing dan panjang. Morfologi dari akar. Dalam organ akar telah memiliki morfologi yang berbeda, seperti akar cabang dan akar tunggang. Di dalam akar tunggang telah tersedia ukuran yang panjang hingga mencapai kurang lebih 6 meter. Nah, pada pertumbuhan akar inilah yang akan membuat pencairan air di dasar permukaan tanah. Dengan begitu, hal ini akan membuat akar yang telah berada di dasar permukaan tanah akan mengalami perubahan, di mana akar akan berubah hingga menjadi sebuah akar cabang yang ada pada kedalaman 30 hingga 60 cm dalam permukaan tanah. Morfologi batang dari mangga gedong. Nah, batang dari tanaman mangga gedong ini memiliki bentuk kayu yang kuat, keras, dan mampu bertumbuh dengan cara yang tegak ke atas. Morfologi batang dari tanaman mangga ini berbentuk bulat, yang disertai dengan percabangan dan ranting yang lumayan banyak. Pada cabang serta ranting akan menumbuhkan daun-daun yang lebat dan berbentuk kanopi seperti oval, kubah, dan memanjang. Kulit dari batang tanaman mangga ini begitu tebal dan kasar, dengan warna coklat gelap yang kehitaman atau keabu-abuan. Lalu, pada umumnya bunga dari tanaman mangga ini bermajemuk yang bertumbuh dari tunas ujungnya dengan terangkai yang ada di bagian tandan, dan rangkaian bunga mangga berbentuk kerucut. Di setiap tandan bunga dari tanaman mangga ini berjumlah banyak, diperkirakan mencapai 1.000 hingga 6.000 kuntum, dan disertai dengan ukuran yang kecil dalam diameter 6 hingga 8 mm. Kemudian
Morfologi dari buahnya memiliki berat sekitar 300 gram, berbentuk bulat, letak tangkai di tengah, pangkal buahnya sedikit dan berlekuk serta miring. Pucuk buahnya bulat, sedikit pecah, tidak berlekuk dan tidak berparuh. Kemudian kulit buahnya itu tebal, halus, memiliki bintik-bintik putih kehijauan yang agak berjauhan. Pangkalnya berwarna merah jingga dan pucuknya berwarna merah kekuningan ketika matang. Ukuran daging buahnya ini tebal, kenyal, serabut dengan sangat halus, beraroma harum dan kuat serta rasanya manis. Selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi buah golek. Buah mangga golek ini biasanya memiliki buah yang khas, di mana kita dapat lihat ujungnya runcing. Adapun berat buah mangga golek ini bisa mencapai 500 gram dan panjangnya juga bisa mencapai sekitar 17 cm. Pada permukaan kulit buah mangga golek ini terdapat bintik-bintik kelenjar berwarna putih sampai kehijauan yang akan berubah menjadi putih coklat tua yang menandakan bahwa buah itu matang. Daging buah mangga golek ini tebal, lunak sampai berwarna kuning tua, tidak berserat dan tidak berair. Aromanya cukup harum dan khas serta memiliki rasa yang manis. Pelok atau bijinya juga berserat. Peloknya ini bertubuh pendek dan berbentuk pipi dan memiliki panjang sekitar kira-kira dapat mencapai 14 cm. Karakteristik dari mangga golek ini memiliki tubuh yang relatif pendek dengan daun yang panjang dan lebar. Adapun batang pohon dari mangga golek yaitu memiliki tekstur yang tebal dan memiliki tekstur juga yang sangat kasar. Kita dapat lihat banyak terdapat celah-celah kecil dan sisik-sisik yang merupakan bekas tangkai daun. Kulit batang golek ini relatif sudah tua yang saya pegang dan umumnya berwarna coklat keabuan, terdapat warna kelabu tua sampai warnanya juga hitam. Selanjutnya yaitu mangga lalijiwa atau Mangifera lalijiwa. Mangga ini merupakan mangga khas Indonesia, khususnya mangga endemik khas Jawa. Pada observasi kali ini, kami mengamati bentuk akar, daun, dan batangnya. Gimana hasil observasi yaitu mangga lalijiwa ini berakar tunggang yang bercabang-cabang, sehingga akar cabangnya makin ke bawah makin sedikit serta memiliki daun yang tunggal dengan letak daun yang tersebar tanpa daun penumpuk. Warna daunnya hijau tua berkilap, pangkalnya lancip dan tepi daun bergelombang dan ujung melancip. Tulang daunnya sekunder. Kemudian buah mangga lalijiwa sendiri memiliki ukuran yang kecil serta warna hijau tua atau muda dengan bintik-bintik berwarna putih. Mangga lalijiwa ini memiliki rasa yang manis serta buah keunggulannya yaitu buah yang masih putih juga rasanya sudah manis.